Baiklah, materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi cabang pada UAS kali ini. Jadi langsung saja, kita pastikan dulu telah terkoneksi ke database. Lalu tools pertama yang kita gunakan adalah tabel input. Lalu kita ganti namanya menjadi input ms cabang. Connectionnya itu ke minimal. Lalu kita open. Kemudian kita akan gunakan select value untuk memilih atribut-atributnya. Kita rapikan dulu agar enak dilihat. Lalu kita get field to select. Lalu kita okekan saja ketika semua field sudah terseleksi. Lalu berikutnya kita akan gunakan tabel input. Akan kita setting dulu, ganti namanya menjadi input ms kota. Lalu kita pilih tabelnya yang ms kota. Kita akan menampilkan nama kotanya. Berikutnya kita akan gunakan stream lookup untuk menampilkan datanya. Lalu kita hubungkan, kemudian kita setting stream lookupnya. Kita double klik, kita ganti namanya menjadi lookup ms kota. Lookup stepnya itu input ms kota. Lalu fieldnya kita buat yang menghubungkannya adalah kode kota dengan kode kota, dan yang kita tampilkan adalah ini kode provinsi. Ya, kita akan nampilkan kode provinsinya. Kita simpan dengan nama dimensi cabang. Maka di sini telah muncul kode provinsinya menggunakan tabel ms kota tadi. Lalu kita akan gunakan lagi tabel input beserta stream lookup, di mana kita akan memanggil nama provinsinya. Kita setting dulu tabel inputnya, kita ganti namanya menjadi input ms provinsi, di mana connectionnya adalah minimat. Kita buat yes, lalu kita okekan. Lalu step name-nya untuk lookupnya kita ganti menjadi lookup ms provinsi. Yang menghubungkannya adalah kode provinsi. Ini kita isi dulu lookup stepnya. Lalu sininya adalah kode provinsi. Yang kita tampilkan adalah nama provinsinya, dimana type-nya adalah string. Kemudian kita run. Maka di sini nama provinsinya sudah muncul. Lalu yang berikutnya kita akan menampilkan SK cabangnya menggunakan add sequence. Kita double klik, kita ganti namanya menjadi add sequence SK cabang, di mana nama value-nya itu SK underscore cabang. Kita okekan saja. Lalu kita hubungkan dengan lookup yang tadi sebelumnya. Lalu kita coba jalankan. Maka di sini kita lihat telah muncul SK cabangnya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan mengurutkan atributnya menggunakan tools select value. Kita ganti namanya menjadi urutkan atribut, get field to select. Lalu SK cabangnya kita buat ke paling atas. Kemudian kita akan tampilkan kode provinsi, nama provinsi, kode cabang serta nama cabangnya. Ada 5 field yang akan kita tampilkan. Lalu kita okekan. Kita coba run. Maka di sini ya kita lihat telah terurut. Kemudian berikutnya kita akan outputkan
gunakan tools table output. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Lalu kita setting. Kita ganti step name-nya menjadi output MS cabang. Connection-nya itu adalah PHI OLAP. Target table-nya adalah dimensi cabang. Setelah kita execute, kita close, kemudian kita oke kan. Kita coba run. Maka di sini sudah berhasil. Kita coba refresh. SQL di sini sudah muncul. Sekian video presentasi tentang dimensi cabang dari saya. Baiklah, yang berikutnya adalah efek penjualan. Jadi di sini langsung saja kita gunakan tools yang pertama adalah tabel input. Di sini kita ganti namanya menjadi input TR penjualan, dimana koneksinya ke PHI Minimart. Lalu tabelnya itu adalah TR penjualan. Lalu kita okekan. Kemudian kita akan menggunakan tools tabel input juga. SK produk dari koneksinya ke database OLAP. Kita pilih yang produk. Lalu kita okekan. Lalu kita gunakan stream lookup untuk menampilkan datanya. Lalu kita hubungkan. Setelah kita hubungkan di sini, kita setting lagi stream lookup-nya. Kita ganti namanya menjadi lookup SK product. Lookup step-nya adalah input SK product. Yang menghubungkannya adalah kode product juga, di mana field yang kita akan tampilkan adalah SK product ya, di mana type-nya adalah integer. Lalu kita okekan. Maka di sini kita save dulu namanya menjadi efek penjualan. Lalu kita save. Kemudian jika kita lihat di preview datanya, SK produknya telah berhasil kita tampilkan. Yang berikutnya kita akan menggunakan stream lookup dan juga tabel input. Di sini kita gunakan tabel input. Lalu kita setting dulu tabel inputnya. Di sini kita ganti namanya menjadi input MS karyawan. Koneksinya ke OLAP yang akan kita gunakan untuk memanggil field dari SK karyawannya nanti. Lalu kita hubungkan. Lalu di sini kita coba run, atau kita setting dulu stream lookupnya. Kita buat menjadi lookup SK karyawan. Stepnya kita isi dari input MS karyawan tadi, dimana di sini yang menghubungkannya adalah kode kasir dan juga kode karyawan. Field yang ditampilkan adalah SK karyawan. Lalu kita okekan. Ketika kita run di sini, maka dapat kita lihat ini SK karyawannya sudah muncul.
Berikutnya kita gunakan lagi tabel input beserta stream lookup-nya. Kita setting dulu tabel inputnya. Kita akan buat ini untuk menginputkan SK waktu dari tabel dimensi waktu. Lalu kita okekan. Kita hubungkan dulu. Di sini kita setting stream lookup-nya. Kita akan ganti nanti namanya menjadi lookup SK waktu, di mana stepnya dari input SK waktu. Field yang menghubungkannya adalah tanggal transaksi beserta tanggal. Kita tampilkan SK waktunya. Ini kok tahun? Oh ini SK waktu. Lalu kita okekan. Kita coba run. Ini kita klik launch. Maka dapat kita lihat di sini SK waktunya telah muncul. Berikutnya kita gunakan lagi stream lookup serta tabel input untuk menampilkan SK cabang. Di tabel inputnya kita setting dulu. Kita buat namanya input SK cabang. Koneksinya ke OLAP, ke tabel dimensi cabang. Lalu kita okekan. Lalu kita hubungkan lagi seperti biasa. Lalu di sininya kita lihat, kita tabnya gitu ya, SK cabang. Lalu fieldnya itu adalah kode cabang beserta kode cabang. Yang kita tampilkan adalah SK cabangnya, dimana type-nya adalah integer. Lalu kita okekan. Jika di sini kita run, maka SK waktunya telah muncul. Sekarang kita akan, di sini kita lihat SK cabang itu 39 karena dari kode kasir serta kode cabangnya itu dia juga adalah 39. Lalu berikutnya kita gunakan lagi stream lookup beserta tabel input. Kita setting dulu tabel inputnya, di mana tabel inputnya ini akan kita gunakan untuk menampilkan total jual. Di sini kita gunakan yang penjualan 2008. Lalu kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita setting stream lookup-nya. Ganti namanya menjadi lookup total jual, stepnya juga tadi yang sebelumnya. Lalu fieldnya itu adalah kode produk dan juga kode produk. Lalu yang ingin kita tampilkan adalah total pendapatannya, akan kita rename menjadi total jual. Di sini kita okekan. Coba kita run. Maka di sini total jualnya sudah muncul. Lalu berikutnya kita akan urutkan atributnya menggunakan select value.
kita get view to select. Oh, ini tadi belum kita hubungkan, maka tidak muncul fieldnya. Kita hubungkan dulu. Lalu kita setting lagi. Maka di sini kita buat yang SK-nya itu paling atas. Lalu selebihnya kita hapus, dia hanya 6 field saja. Jumlah pembeliannya akan kita ganti atau kita rename menjadi jumlah unit. Lalu kita okekan. Maka di sini kita coba run. Maka telah muncul sesuai dengan yang kita urutkan tadi. Lalu langkah terakhir adalah kita akan outputkan tabelnya ke OLAP, database OLAP yang kita buat tadi menggunakan tools table output. Kemudian kita step name-nya kita ganti menjadi output fact penjualan. Database-nya itu OLAP. Target table-nya adalah fact underscore penjualan. Lalu kita scale, execute. Maka kita coba run di sini. Tunggu. Jika dia sedikit lama seperti ini, kita cukup lama ya. Jika lama seperti ini menunggunya, kita bisa coba cek saja ke SQL log-nya. Jika kita refresh, dan di sini efek penjualannya sudah muncul, walaupun di sininya masih loading. Sekian penjelasan saya pada video efek penjualan ini, di mana outputnya sudah kita dapatkan dan tabelnya sudah masuk kepada SQL log. Terima kasih.